kayak cepet gitu kan. Gue lihat ini angin biasa kali, angin biasa apaan. Kalau misalnya angin biasa mah nggak kayak gini, paling apinya jadi terang doang. Ini kayak ketarik tau nggak? Iya. Oh, gue bilang, oh gini ya gue. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum. lagi di channel Habito. Oh iya. Dan sekarang gua udah bawa narasumber dan masih yang di tema yang sama, yaitu paranormal experience dengan segmen #horny. Horny itu apa? Horornya di sini. Oh. Kan nggak di sini, ntar gue ceritanya di sana, bukan di sini berarti. Ya. Nah, untuk narasumbernya ini ada teman gue sendiri dan pengalamannya juga, pengalaman yang dialami sama gue sendiri juga bareng sama dia. Oke, untuk perkenalkan dirinya bisa dimulai dari sekarang. Besok aja, Ben. Besok ya? Besok aja. Ya udah. Ya, oke. Kenalkan diri sekarang. Oke, nama gue Charis. Teman-teman gue biasa manggil gue Ambon. Jadi gue diundang sama teman gue Ilham ini buat cerita tentang apa? Pengalaman horor yang pernah gue alami sama dia lah. Horor lah. Itu di mana? Di pas mau ke Ujung Genteng ya? Ujung Genteng itu. Tahunnya? Gue lupa dah, antara Tahun gajah. tahun kelinci kalau nggak salah. Kelinci ya. Antara 2014, 15, 16, 15 ke 16 lah. 16 lah ya. Itu tuh pas liburan nggak sih? Pas Ini liburan rokok UAS apa? ya? Enggak, Pak. Bener. Pas liburan UAS ya? Dolar kuning dong. Oh, enggak dong. Oh, enggak, belum. Enggak dong, dolar kuning ya. Masih belum mikirin ya. Masih belum mikirin. Masih belum Bodo mikirin. amat. Nanti baru mikirin. Tiba-tiba buru begini. Hah? Enggak, itu dia. Lu terlalu terang kayaknya. Enggak apa-apa lah. Jadi dia nggak nangkep itu. Nah, itu ceritanya tahun 2015, berarti ya sekitar 2015. Itu tuh waktu momen liburan semester ya? Liburan semester. Iya, iya apa enggak? Iya. Enggak lah. Gue lupa aja. Enggak. Gue lupa. Iya, liburan semester itu. Iya kan? Soalnya kan kita kalau nggak liburan semester mana bisa sih sampai seminggu. Untuk kisah lebih jelas ya, silakan untuk Charis untuk bercerita. Nah. Jadi dari awal apa enggak nih? Dari awal banget. Pokoknya dari awal tuh kan gue masuk kesatuan. Terus jadi gue kuliahnya bareng sama dia di kesatuan kan. Libur semester lah itu. Anak-anak tuh awal punya niat buat jalan bareng sekelas awalnya. Oh, sekelas ya awal. Sekelas awalnya. awalnya. Ini yang penting nih. Yang penting. Ini sekelas nih. Mau berangkat akhirnya ya, jadi kelas gue itu orang-orangnya ya isinya dibilang goblok enggak, baik-baik juga enggak, jadi Dibilang tolol ya. Dibilang tolol Iya. dikit lah. Enggak, maksudnya kayak mungkin belum membuka diri aja buat anak-anak yang lain, namanya baru masuk apa kuliah kan, kenal orang-orang baru. Terus anak-anaknya juga nyampur kan, nggak pada seumuran juga, ada yang pol pp ya, inget gak lu Si bangsa si bang siapa itu, pokoknya lupa. ya intinya gitulah. Jadi mungkin karena banyak perbedaan jadi pada ngekubu gitulah. Gue nggak bilang ngekubu sih, jadi lebih nyaman sama siapa mungkin. Nah, akhirnya kita berangkat itu dengan anak-anak yang menurut kita sepaham aja, sering main, sering nongkrong pada waktu itu. Tapi malamnya nginep dulu ya sebelum berangkat ya? Kan kita tuh berangkat subuh. Oh, kalau berangkat enggak. malam apa subuh sih? Siang. Enggak. Berangkat malam, Wak. Berangkat tuh siang. Siang dari mana? Rencananya siang. Rencananya siang. Kan pagi pada datang tuh. Kan gue nyampe Iya, pagi. Gua Lu nyampe kan pagi ini. Nah, berangkatnya itu sore. enggak, Apa malam jam malam ya? 10. Oh iya, malam. Karena mobilnya Rio dipakai dulu. Oh iya, Sama kita pakai mobil dia ngambil sih. dulu kan ke Tangerang kan. Gua tuh. Pakai mobil Mitsubishi Kuda. Itu dia kalau lagi diem nih, kita lagi kemana, itu mobil kita parkir, itu dia suka nyari rumput. Itu kenapa selain itu? Pernah kan? Kena. Nah, pas di situ tuh emang salah juga sih, pas abis maghrib kalau nggak apa abis isya gitu, sekitar jam 7 jam 8. Gue teh ke Sukasari kan, beli Iya. aseng. Iya. Beli aseng dulu, Beli aseng. jadi kotor keadaannya kan. Kalau gue nggak mikir ke situ sih.
Enggak tak. Nggak mikir ke situ. Jangan itu lah. Enggak, maksudnya gue nggak mikir ke situ. Gasing dulu lah. Kalau kita ngikut apa mitos-mitos umum tuh, pertama kita berangkat ganjil nih. Emang Kalau- baru ya? Kalau umum kita kan ganjil berangkatnya. Kenapa tuh? Ganjil. Berapa orang? 9, 8. 9 ya? 9 ya? 9 orang. Mitos umum. Kalau soal minum-minum gitu ya gak usah di inilah. Iya. Soalnya ya gimana ya, namanya kan kalau hal-hal yang bobo kayak gitu kan ada orang yang sensitif ada yang enggak. Iya. Kayak gitu. Nah, itu kita tujuannya emang ke ujung genteng. Tujuannya emang ke ujung genteng. Cuman kalau menurut gue pribadi setelah kejadian itu kayaknya semuanya salah itu. Soalnya ya berangkat aja gak layak buat dijadiin jalan-jalan, kayak hujan, tau gak? Iya. Itu musim hujan tuh, mau lihat apa coba di pantai musim hujan kan? Ke pantai lagi, udah gitu nggak bisa nyentuh air kan? Apalagi pantainya kan yang kata orang-orang terkenal dengan inilah ujung genteng tuh apa, pantai selatan kan. Sebenarnya dari info-info pas kemarin juga gua tanya-tanya ke temen gua yang udah sering kesana juga, yang emang nggak boleh tuh yang kita itu, yang pasir putih itu, karena kan dia tuh emang sesudah penangkalan penyu, jadi dia tuh emang nggak boleh, emang nggak boleh buat nyentuh airnya atau berenang gitu ya ibaratnya. Yang boleh tuh yang belakang penginapan kita. Oh iya. Nah, kita ceritain ini dari awalnya nih, kita berangkat nyampe sana sekitar jam berapa sih? Sampai Sore, sana tuh pagi. siang, oh pagi ya? Sampai sana tuh pagi. Pagi, terus nyari-nyari, kita belum dapet penginapan kan? Belum dapet kan, masih nyari-nyari kan? Nyari-nyari ada yang kosong dapet. Kita tuh nyampe pagi jam berapa ya? Jam 5-an ya? Jam 6 tuh. Jam 5 tuh nyampe ujung gentengnya, nyampe daerahnya ujung gentengnya. Oh enggak, di pelabuhan kita nyampe jam 5. Yang kita ke Alfa dulu kan tuh. Oh iya, pada tidur dulu ya? Iya, pada tidur dulu dikit. Bentar terus jalan lagi. Nah, kalau gua itu merasa udah anehnya tuh sebenarnya bukan pas kita nyampe di situ. Jadi ada teman gua satu mobil. Pokoknya kita kayak jalan biasa aja lah, jalan biasa. Ya namanya anak-anak antusias. Oh, kita jalan-jalan nih rame, seru-seruan kan. Akhirnya pada berisik tuh di daerah mana gua lupa. Pada berisik. Nah, salah satu teman gua ngingetin. Lu yang ngingetin ya? Kata Ilham ini, dia bilang, udahlah jangan berisik dulu. Itu posisi jam berapa tuh ya? Jam 2, jam setengah 3 ya? Malam banget. Oh, yang lewat ini Jampang ya? Lewat Jampang. Jampang Surade. Nah, ya gimana namanya anak muda kan kayak gitu ngenikmatin jalan tuh, mana waktu itu sempit-sempitan kan. Iya kan, sempit-sempitan. Jadi mungkin buka jok belakang iya, kan. anak-anak mikirnya, wah kita daripada diem gini-gini, Supir ngantuk kan, supir ngantuk, bercanda-bercanda. Nah mungkin kelewatan kali, sampai berisik. Nah si Ilham ini ngingetin, tolong jangan berisik, kan gue orang baru nih, Bogor nih, maksudnya di Pulau Jawa, gue pindahan kan, gue nggak tahu lah. Dari mana sih? Perindapan? Dan lu dari Perindapan? Gue dari negara mana waktu itu ya? Di Batam gue. Di Batam. Batam udah jadi negara sekarang. Oh, udah jadi negara ya? Bukan Perindapan? Bukan. Temennya Krisna itu bukan? Udah jadi negara sekarang. Kemarin si Pak Haji Sobri diangkat jadi presiden. Sobri ya. Temennya Pak ini ya, Pak Ujang Balok. Pak Ujang Balok. Jadi itu sejarahnya dia abis bikin petisi kuesioner pengen merdeka gitu dia. Oh, Akhirnya setuju si Pak Haji Sobri diangkat. oke, lanjut. Kayak gitu lah. Jadi kita Akhirnya singkat cerita gue nggak tahu kan. Gue nggak tahu si Ilham ini ngingetin. Dan gue di situ emang lupa juga, jadi udah lewat di situ ada kejadian aneh-aneh, emang nggak inget ke di Jampang jangan berisik di situ, udah nggak ingat, gue udah emang lupa aja. Iya. Pokoknya kalau gue pribadi nih mas, gue udah ngerasainnya tuh dari waktu yang kita lewat situ. Emang ada yang aneh ya di situ yang enggak? Gue ngerasainnya. Maksudnya feeling apa gimana? Apa Feeling. lo ngeliat apa-apa? Karena gini Jo, kan gue baru pertama kali nyampe di tempat orang kan. Nah. Soalnya kalau pikiran gue itu sebenarnya semua tempat tuh nggak ada yang horor lah. Iya. Karena Cuma tempat kayak misalnya daerah Banten nih horor, dan itu mah cerita orang situ. Iya. Misalnya kayak gunung, cerita-cerita orang lah, Gunung Iya. Arjuna nih. Dan yang bilang horor, punya cerita horor mistis ya orang-orang Arjuna yang ngingetin. Kasarnya mah biar orang luar tuh lebih menghargai Nah, di iya situ gitu loh. Makanya gue ngikutin, kata gue, oh aneh nih kayaknya. Teman gue si Ilham kan orang-orang ibaratnya tahu daerah sana lah. Si Robi juga kan, dia Iya, udah sempat Robi juga udah bilang udah bilang berisik. Robi itu teman kita orang-orang sana, emang orang sana. Orang Banten. Dia udah bilang, makanya gue deg-deg juga lah, orang sini bilangnya serem nih, makanya gue diem kan.
gue ingetin ke teman gue, udahlah, ada pokoknya temen, udahlah jangan berisik, kita ini aja jalan-jalan. Nah gue merasa dari situ ya gue marah nggak ngerasa sama sekali di situ, nggak ngerasa bakal ada kejadian apa gitu. Gak ngerasa sih, maksud gue feeling bakal aneh aja, soalnya ya kayak gue bilang tadi tempat orang kan. Iya sih, Kayak gitu. ya singkat cerita di situ kita nyampaikan ke penginapan. Sampai Penginapan itu enak, posisinya enak, lokasinya enak. Cuman dari ini kan dia letter U ya penginapan tuh ya, di pohon tengah-tengah. Ini penginapan, penginapan dia penginapan. Kita kan yang di sini dekat rumah si bapaknya kan, yang Dekat warung. kan, yang warung Iya. kan. Yang ini tuh kosong. iya, Kosong juga. Ya kayak yang gue bilang tadi, kayaknya itu bukan waktu yang tepat buat jalan-jalan. Iya. Kayak musim hujan, kayak orang-orang kan udah pada mikir kan, anjir apaan sih nih, masa kita berangkat. Nggak taunya pun emang di sana pun lagi ada ini loh, yang katanya tuh emang harus sepi gitu kan kalau malam. Ingat gak cerita si bapak? Oh baru? iya. Jadi emang Pokoknya harus kita disepiin tuh gitu. nyampe hari Jumat nih. Yang perlu kalian tahu. Jumat apa? Jumat kita nyampe apa Kamis ya? Kamis. Gue nyampe Kamis. Nah yang pas gue nyampe, kalau lu inget, itu sesajen di mana-mana. Emang iya dah? Di depan rumah lu nggak inget ada sesajen? Nggak lihat. Di depan kamar. Oh iya ada. Cuman kan nggak dibakar. Nggak dibakar. Nggak dibakar di Bekas mana? malam kan? Dibakar Bakar di emang. mana? Orang kita nyampe pagi itu masih ada. Bukan Nyala, masih ada. katanya keadaannya nyala. Udah mau habis sih. Nah itu kan hal yang bikin gue freak lagi, tau nggak? Wah, tadi udah berisik nih, nyampe gue inget hari Kamis. Nah kata orang-orang sini kan, kalau orang-orang Jawa tuh kayak ada malam suro gitu-gitu tuh. Nah ini malam apa nih gue? Kan ada sesajen gini ya. Sampailah ada si bapak bilang kalau malam itu adalah tempat dimana warga-warga situ tuh nggak boleh keluar katanya kan. Iya. Sepi. Bener-bener Sampai sepi. berapa hari gitu. Padahal kiri kanannya tuh tempat apa ya, kayak dugemnya masyarakat situ lah gitu. Enggak, bukan dugem sih, kayak ibaratnya Karaokean plus buat, bukan bos sih kata gue itu. Apa tuh? Itu kesenangan buat pengunjung aja kali, jadi biar Oh, mereka buat dapat pengunjung. karaoke gitu-gitu. Lagian tempatnya kecil gitu, pakai buat enak-enak mana bisa. Bisa dong. Iya nggak bisa. Cari di mana aja kok. WC umum juga jadi. WC POM SPBU juga. SPBU bisa. Kalau nggak hutan Cifor. Tahu nggak lu? Lu pasti SMA pasti sering kesana. Enggak. Ah bohong. Enggak sumpah. Coba kalian ya. Pasti Coba. sering ke Yang hutan orang Bogor. Cifor. Ke hutan Cifor ngapain coba, kan sepi itu. Udahlah laki-laki. Jujur aja ol. Ya emang gak pernah gimana. Kok minum ya kopinya? Kopi minum. Kayak gitulah. Lanjut Pokoknya cerita. nyampe di dalam penginapan. Nggak ada apa-apa kan, fine-fine aja kan di penginapan juga kan. Di Sampai dalam penginapan. waktu udah sore kita keluar kan ke pantai kan yang belakang Sore penginapan. kita siang dulu lah. Belakang penginapan. Anak-anak bangun tuh siang. Pada muter-muter. Itu siang ya? Siang. Nggak tahu udah. Foto-foto. Sore deh. Foto-foto. Sore itu udah mendung tuh. Nyari Iya, udah makan. mendung, udah. Lu, gue inget lu minjem mobilnya si Robi buat sholat. Oh, Sholat. sholat mah itu pas sholat Sore. Jumat besoknya. Oh, besoknya. Nggak ada sholat Jumat hari Kamis. Pokoknya keadaan sepi, set. Itu pokoknya di pikiran itu kan tempat nelayan kan, yang tempat nelayan. Nelayan. Terus banyak kayak tempat hiburan macam karaoke buat pengunjung gitu-gitu. Nah, yang goblok itu kita tuh cuma di situ kita doang. 9 orang ini doang. Jadi Yang nggak lain ada itu pengunjung siapa-siapa. Ada pengunjung, cuman jauh banget. Ada dari tempat kita tuh jauh banget dah. Ada Itu pengunjung pun nggak nginep dia. Iya. Jadi cuma datang langsung balik lagi gitu. Gitu. Batu guys. Gitu lah. Pokoknya sampai malam lah ya, main biasa gitu ya, main gaplay, gitar-gitar. Iya kan? Belum dong. Sore dulu tuh. Sorenya nggak ada apa-apa. Sore itu muter-muter pantai di jalan-jalan, set. Ada kafe tuh yang banyak karang tuh, yang banyak karang. Kan ada kafe di atas. Itu juga sepi. Akhirnya pada balik tuh yang ada anjing tuh nggak? Karena orang pada balik gara-gara ada anjing sore-sore. Pada balik, mandi segala macam, set. Udah mendung. Hawanya udah kayak di film horor tuh, mendung kan, set. Mendung. Pokoknya awan hitamnya serem lah. Kan di belakang kontrakan tuh apa, pantai lepas tuh, set. Awan hitamnya datang gitu tuh. Sebenarnya awan hitam tuh dia dulunya awan putih. Awan putih. Cuman ya, dulu. putihnya itu disia-siakan. Jadi hitam. Ya kayak gitu lah. Lewat. Nggak kepikiran ke situ sih. Emang bercandaan aja itu kan. Lewat. Set, main gaple, hujan.
hujan mati lampu. Mati lampu itu malam kan? Iya. Malam kondisinya tuh. Malam kondisinya. Enggak, itu sebenarnya gini. Kan anak-anak main gaple, main kartu, makan kacang, ngopi, pada berisik tuh. Itu Entah- si kampret. Entah si Robin, entah siapa. Si Deva. Hah? Si Deva. Oh, si Deva. Tengah malam tuh jam 11 tuh ada yang ngetawain. Oh, gua nggak tahu Lu tuh. nggak tahu, lu nggak Nggak. tahu, lu di dalam. Nah, teman gua si Robi itu dia ngingetin, kata dia, "Weh, lu pada nggak ingat apa di sini kan apa lagi malamnya sepi," kata si bapak. Iya, Jangan sudah. terlalu berisik lah. Terus mungkin anak-anak mikirnya, anjir apaan sih, gue pengen happy. Iyalah. Akhirnya pada males tuh. Udah tidur. Set. Nah, gue tidur nih. Nah, Gue tidur. Udah, kita lupakan lah itu ya. gak apa-apa, Bas. Gue tidur. Jadi gue sebenarnya tidak tahu apa yang temen gue lakukan. Jadi temen gue kan sama pacarnya nih waktu itu. Gue tidur, dia sebelah gue, ada emang kasur kan cuma satu. Gue jadi orang ketiga lah istilahnya. Gue tidur duluan sih, Nah teman, namanya sepasang kekasih kan, bergejolak kali ya, rasa ingin bercumbu lah ya, set. Kan gue geli juga, kata gue, ini apa nih suara cepak-cepok, gue bilang gitu. Padahal celepok-celepoknya tuh nggak sampai begitu loh. Teman-teman gue juga ngerti aturan. Suaranya. Biasa pakai rantai kan. Kayak gitu. Teman gua ini pas kejadian itu ya akhirnya ya kayak orang, ya jangan tutup mata lah, orang pacaran biasa gimana sih, kayak cuman ciuman gitulah. Nah pas kayak gitu di antara apa gelisahnya gua ngedengerin mereka, gua pengen kan, tiba-tiba teman gua berisik-berisik di luar, katanya si teman gua ini si Deva ini ngedengar orang ketawa. Terus dia nantang. Nggak nantang sih menurut Dia gua. nantang, soalnya dia ini teriak-teriak, "Woi, apa lu?" gitu. Hmm. Nggak, yang gua denger ya. Terus juga selang setengah jam atau 10 menit lah, sekitar 10 menit setengah jam, langsung mati lampu. Oh iya, itu mati lampu 2 kali ya? Iya, langsung mati 2 lampu. kali. Pokoknya yang gua tangkap itu, gua tuh kan orangnya nggak percaya horor gitu sebenarnya. Kayak kalau lu pernah nonton videonya si Raditya Dika sama si Jawin, nah pemikiran gua ya pada waktu itu sama kayak si Jawin. Jadi kalau misalkan orang ngelihat hantu tapi cuma dia sendiri, gua bakal beranggapan kalau dia halusinasi. Cuman yang bikin freak waktu itu yang dengar 2 orang. Nah kalau dengar 2 orang kan berarti valid nih. Iya. Yang dengar tuh kalau nggak salah si Rio ya. Rio. Lu denger gak sih? Nah si Rio ini dia. Gua denger, cuman gua pikir anak-anak yang ketawa. Oh iya. Pikir Iya soalnya kan lagi ramai juga. Karena kan? ramai juga kan kondisinya. Nah si Rio ini juga dia ibaratnya bisa apa peka lah sama hal gitu. Yang denger tuh Rio sama Deva yang bikin freak gue 2 orang nih, kata gue. Bangunlah gue dari tidur gue kan. Si Ilham ini sama si Robi ngeberhentiin teman gue tadi. Ya gimana ya? Mungkin waktu di tempat dia kayak di rumah dia kan dia sering juga kan. Emang anaknya peka juga kan Deva tuh. Iya. Dia sering, cuman apa namanya? Kalau dia ngedengar atau ngelihat, dia emang suka nyamperin anaknya. Cuman yang dikhawatirin si Ilham sama si Robi ini, lah ini kan tempat orang. Ya, tempat orang. Udah gitu daerah pantai, ibaratnya pantai sama gunung tuh Gudangnya ekstrim gak sih? Gudangnya Hantunya ekstrim gak sih? ekstrim sih Iya. enggak, cuman gudangnya Tempat-tempatnya Iya. dia lah gitu. pusatnya gaib di pantai sama laut sama gunung. Mungkin ya penjelasannya gini kali. Kalau di kota kan hantu sama manusia tuh ibaratnya balance lah, Ya, sama-sama maksudnya banyak. udah saling tahu lah gitu tempat kegiatannya kan. Kalau di gunung kayak di pantai kan ya kayak makhluk itu manusia itu sedikit yang kesana. Ya mereka lebih tahu tempat itu lah, ibaratnya tuan rumahnya dia. Nah mungkin itu yang dikhawatirin sama si Ilham ini sama si Robi, makanya ditahan kan. Akhirnya ditarik, udah jangan nantangin, udah deh. Akhirnya anak-anak pada nggak bisa tidur, pada mati lampu, pada stres. Kalau gue sih enggak sih, gue tidur aja soalnya ya kayak tadi gue bilang, gue emang kurang ini kan, kurang percaya juga. nggak percaya. Gue tuh penakut sebenarnya ya. Iya, gua tahu. Gue penakut banget, cuman gue nggak percaya aja. Gue tuh takut gara-gara gue suka nonton film horor juga. Oh. Itu gobloknya gue tuh, kan gue penakut nih. Cuman gue suka nonton film horor. Jadi kayak misalkan gue pengen, kalau kayak di rumah nih, gue kan seneng banget nonton film horor tuh. Misalnya film Conjuring nih, si hantunya nongol di depan pintu lewat set. Jadi kalau gue habis nonton, pas gue mau tidur,
Gue suka Yes. bayangin dia ngelewat-lewat, Oh. padahal mah nggak ada. Nah itu gobloknya gue tuh. Nah, itu yang bikin ada beneran itu. Hah? Yang bikin ada beneran itu. Cuman kalau gue bukannya gue nantengin apa-apa ya, gue emang nggak bisa lihat sama sekali, nggak bisa ngerasain sama sekali. Bahkan di tempat yang sehoror kata teman-teman gue pun gue nggak bisa ngerasain apa-apa. Kayaknya emang gue nggak dikasih Ya. gift buat ngerasain apa-apa soal itulah. Cuman rasa untuk hati ada. Pengen tahu, Pengen tahu. cuman beberapa kali kayak gue nantangin sih enggak, maksud gue ya kalau misalnya lu ada tolong liatin lah, nggak pernah dikasih emang Oh. kayak gitu. Makanya gue pada saat Ya itu gue mungkin bisa kalau tidur. kalau dikasih pun lu udah nggak ada di sini, Riz. Hmm? Kalau dikasih lihat pun lu udah nggak ada di sini. Iya, beberapa Ya teman-teman gue mungkin bilang ada di gitu. rumah sakit jiwa, mungkin Iya. kaget kan. Beberapa teman gue bilang gitu karena ya kan semua itu kan soal pembiasaan kan. Iya. Kalau gue nggak biasa ngeliat yang gitu, Kaget ya kan? stres gue. Maksudnya Apalagi soalnya- umur segini, gitu. Iya sih. Akhirnya gue tidur biasa, anak-anak was-was, sampailah pagi hari. Kita makan, semua udah berusaha ngelupain semua lah. Ngelupain, kita happy aja. Nah tempat pertama itu kita main, itu sarannya lu ya. Kita ke penangkaran penyu aja, di situ pasir putihnya bagus buat foto-foto. Enggak saran gua. Saran yang Oh, dia anak-anak nyaraninnya yang kayak ini. Lu apa ke Curug 7? Apa sih? Cubidadari. Apa sih? Bukan, gua lupa Air nama. terjun Ya, apa sih? gua kan nyari-nyari dulu kan di Google kan, di Kita ke air Google terjun itu kan. ini Gi, apa kata lu? Ya udahlah, iya cina iya cuman kan ditelusuri kan emang jalannya juga Trek motor itu. trek Bisa, motor mobil nggak kan bisa masuk. emang nggak bisa juga kan. Ya udah langsung ke pusatnya, bener-bener ke yang pantai yang pasir putihnya banyak itu kan. Heeh. Kita ke sana berangkat, nggak ada apa-apa kan, emang Nggak ada, biasa-biasa emang ada. santai aja. Nyampe lokasi ada ibu-ibu warung kan bilang, Enggak, kita nyampe terus duduk, kita nanya, "Bu, punten mau ke Pasir Putih tempat orang foto-foto?" "Oh, boleh, Jang," katanya. "Boleh, sok lewat sini aja yang cepet tuh, lewat apa? Kayak kebun singkong, nanti lurus nongol-nongol di Pasir Putih, foto-foto tuh." Nah, cuman pas kita berangkat, si ibu ini pesan. Dia bilang, "Nanti sampai di sana jangan ada yang nyentuh air ya, maksudnya jangan ada yang berenang atau apapun, pokoknya jangan nyentuh air deh." Ya Jang ya, katanya, soalnya tempatnya juga lagi, warga sini juga lagi menyempitkan Iya. diri ibaratnya. yang pertama Gue juga lupa emang- deh, nah apa istilahnya apa, jadi ada waktu di mana mereka tuh warga-warga situ tuh diam di rumah, jadi nggak keluar kemana-mana. Pokoknya jam 4 sore tuh harus keluar katanya gitu. Jam 4 sore itu udah harus balik lagi ke penginapan. Bukan di mana itu sempat bawa orang sana. Oke. Main. Muncul lagi kan, udah kita lupa lah sama kejadian malam. Main. Celot apa? Gua yang nyeloteh waktu itu. Kata gua, "Kita nggak berenang nih." Gua bilang, gua inget banget tuh. Gua yang ngomong, "Kita nggak berenang, masa ke pantai nggak nyentuh air?" Gua bilang gitu. Akhirnya berawal dari kita kan main bola tuh, bola apa sih yang plastik? bola plastik itu mah. Ketendang jauh lah kan, set kena air. Gua ngambil, kena air gak apa-apa kok, gua Bocah bilang. banget ya kalau dibayangin Iya, ya. bocah banget. Kena air gak apa-apa kok, gua ngambil bola dari air. Ombaknya emang gede banget sih itu, parah gede banget. Cuman kalau gue pribadi, gue kan bisa berenang kan, jadi gue nggak ini, nggak panik amat kalau ketabrak ombak gede gitu. Berenang lah gue, ikutin sama anak-anak yang lain. Berenang udah happy. Anak-anak bilang jangan terlalu ke tengah ya, jangan terlalu, iya santai, berenang set. Beres, balik lewat jalan yang sama tuh, foto-foto, berenang balik. Nah si ibu-ibu ini yang aneh, pandangannya sinis gitu ke Ya, anak-anak. karena lihat baju anak basah kan. Nah baju anak-anak basah, pandangannya sinis, udah nggak mau ngobrol tuh. Terus yang baik itu si bapak yang satu lagi, "Sok atuh Jang tah apa bebersih dulu di sumur." Si ibunya udah kayak malas gitu aja ngomong kita. Udah merasa bersalah. Beres dari situ kan, pulang, ayo balik lagi ke penginapan. Itu Nah, gigi mundur. hal freak pertama Nah, yang kita rasain semua sih. Kalau gue pribadi ngerasain dari pas kita berangkat. Hal freak pertama yang dirasain sama semua anak-anak itu gigi mundur nggak bisa tuh. gigi R di mobil manual nggak bisa. Nggak bisa. Dan Jadi biasanya mundurnya didorong. mundurnya didorong. Masuk gigi satu baru bisa. Gigi satu, kita mikirnya, oh mungkin yang namanya mobil udah agak tua ya, belum kita kasih makan rumput juga kan ya, kudanya itu kan. Jadi mikirnya ya udahlah,
emang merusak apa gimana kali ya, kayak slip gitu kan itu kan Iya, kemasan. kayak slip. Pokoknya si Robby tuh kalau setiap dia tarik ke air tuh kayak nggak masuk aja. Iya, kayak nyangkut. Kayak Terus juga di situ pas pulang aja udah bisa tuh gigi air, tapi tetap belum bisa kita gigi 1, gigi 2, gigi 3 aja. Tenaga tuh drop, tenaga mobil tuh drop, gak ada. Kayak yang berat gitu, ya udahlah. Oke. Kita mikirnya nggak ada apa-apa juga. Gigi air nggak bisa nih, set. Balik lagi itu kita 3 hari ya di situ. Ya? Niatnya 3 hari. 3 hari 2 malam. Iya. 3 hari 2 malam. Nyampe ke kontrakan, mandi apa segala, kayak biasa lagi, makan kacang, ngopi. Ngobrol, kita mutusin buat ke apa namanya? Obrolin besok mau kemana. Kita besok mau kemana nih? Masa cuman ke Pasir Putih doang? Anak-anak diskusi tuh di ujung genteng ini ada apa aja sih? Kayak apa? Selain nelayan, penangkaran penyu. Tadi kan mau masuk penangkaran penyu cuman tutup. Nggak bisa, emang nggak bisa juga. Nggak bisa emang juga. orang umum tuh nggak bisa juga. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Akhirnya bingung, hujan lagi. Si Deva nyeletuk. Wah kita nggak bisa nih gini terus. Masa kita jalan-jalan kayak gini doang katanya. Iya. Anak-anak mutusin buat pindah kemana tuh? Ke pantai mana tuh waktu itu kita pindah? Pantai yang dekat pasar ikan. Pantai apa sih namanya? Gua nggak tahu nama pantainya. Oh si Robby yang tahu ya? Yang tahu. Pokoknya masih sekitar ujung. Cuman itu tetap aja sepi, nggak ada orang. Karena pada saat itu kan daerah itu emang lagi. Tapi bentuk pantainya pun aneh, kita jalan mobil tiba-tiba buntu gitu, kebatasin sama aliran muara. Oh iya aliran muara ya. Ya kan? Akhirnya balik lagi itu. Balik lagi. Enggak itu bukan Jol, itu kita masih jalan-jalan mau nyari itu yang buntu. Emang gak nemu kan? Emang bukan mau kesini kan awalnya kita nyari. Akhirnya balik. Ini mah pas malamnya. Itu kan kejadian. Oh iya. Kita pas mau itu berangkat. pagi ya? Itu kan awalnya. Pagi pas sebelum pulang ya? Enggak, itu sebelum kita ke Pasir Putih itu yang kita nemu. Emang itu iya ya? Iya. Oh iya. Gue inget gue masih pakai jersey Spanyol. Kan beresnya yang basah tuh yang jersey Spanyol. Oh iya betul. Situ. Akhirnya beres dari situ si Iwan bilang ke Pasir Putih, barulah kita ke situ. Akhirnya Deva bilang, oh kita nggak bisa gini terus, kita cabut aja apa nyari destinasi lain, pantai lain. Akhirnya oke lah, nyari pantai lain. Kita tuh pengen ke pantai apa tuh waktu itu? Pantai apa sih namanya? Nggak apa, gue lupa. Pokoknya Bayah. Iya bukan, Robby bilang dekat-dekat situ juga ada pantai, masih jajaran ujung genteng. Orang rame juga, cuman gue lupa itu apa. Kita mutusin, oke lah kita kesana nih 2 hari itu. Hari ketiganya kita berkemas nih, siap-siap kayak baju-baju yang kemarin basah apa gimana, plastikin semua masukin, berangkat, jalan biasa, gigi mundur masih nggak bisa, tetep gigi 1 jalan cet, kena gigi 3 nggak bisa kalau lu inget. Gigi 3 tuh nggak bisanya pas di pelabuhan. Ya kan kita lihat situ. Itu mah pas udah pulang dari penginapan. Iya kan kita pulang nih. Jalan gigi 3 kan nggak bisa ya, tuh. sore-sore kan itu kan kondisi Sore-sore. kan. Kita mau ke pantai yang itu kan. Iya, yang apa sih? Yang gue lupa mau ke pantai mana sih, karena sekalian pulang kan itu kan niatnya kan. enggak dong, kita mau di situ dulu niatnya kan, karena kita nggak dapet apa-apa di ujung genteng. Oh. Kita mau ke situ, gigi 3 nggak bisa kata Robby. Terus kata Robby, ya udah kita ke kedai teman gua aja nih di pelabuhan, kata dia gitu. Mampir bentar, ya mungkin mesin ya gimana ya, pikiran anak-anak mobil tua, pikirannya kayak mungkin dipakai jalan jauh, ya, overhead lah gitu. Akhirnya berhenti dulu di kedainya temen si Obi nih yang jual es kelapa gitu, foto-foto di karang. Apa sih nama tempatnya? Biasa itu mah pelabuhan. Yang banyak yang Karanghau. Karanghau, di Karanghau berhenti situ sore. Anak gue bilang, jadi nggak kita ke sana? Ayo jadiin berangkat, bayar es kelapa, set jam 5:30 sore mau berangkat. Gigi 2 yang nggak bisa. Gigi 2 nggak bisa. Berarti itu totalnya gigi mundur nggak bisa, gigi 2 nggak bisa, gigi 3 nggak bisa. Robby bilang udah nggak bener, kita nggak usah ke pantai, kita ke rumah gue dulu aja. Iya. Ini mobil nggak sehat nih kalau kita bawa balik. Di perjalanan mau ke rumahnya. Ya singkat cerita kita jalan. Di perjalanan ke rumahnya itu mobil mati total nih. Bangke banget dah. Itu kalau misalnya orang yang nggak mikirin hal-hal mistis, itu tempat indah banget sumpah. Iya. Ya gila indah banget. Jadi jalanannya tuh bukit. Bukan bukit sih itu, hutan lah, hutan itu. Yang arah Robby kan, arah rumah Robby kan. Itu hutan kiri kanan nih.
hutan kiri kanan jalan kecil, kiri kanan jurang, hutan. Kalau itu posisi malam, mobil berhenti malam, kita ngeliat atas bintang doang, wih indah banget ya. Iya. Indah banget, indah banget. Kalau kita nggak mungkin mistis ya, cuman pada saat itu Sampai yang ada mobil mati, mobil mati, anak-anak keluar. Nah, gua belajar satu hal lagi tuh waktu itu, katanya hantu tuh takut sama api, kan anak-anak pada ngerokok tuh. Iya emang. Oh emang bener ya. Nah itu gue belajar dari situ, katanya hantu takut api kan, pada ngerokok. Oh gitu ya, gue bilang. Gue ngerokok aja. Nah, terus teman gue si Adit apa lu itu yang ngajarin gue? Yang apa? Nih lu perhatiin nih, kalau kita ada di tempat yang frekuensi rendah atau banyak hantu gitulah, rokoknya tuh kayak ketarik gitu. Ya kayak cepet gitu kan. Gue lihat, ini angin biasa kali. Angin biasa apaan? Kalau misalnya angin biasa mah nggak kayak gini, paling apinya jadi terang doang. Ini kayak ketarik tuh. Iya. Oh, gue bilang, oh gini ya gue. Ya gue masih dalam keadaan nggak percaya sih. Itu mobil mati, itu radiator bocor. Mobil mati. Ya jadi hit merah. Akhirnya nggak jauh dari situ tuh. Jadi perumahan di daerah Bayah tuh ya guys. Dia rumah banyak nih, cuman jarang-jarang gitu. Iya. Sama kebun, jadi rumah satu selang 5 meter baru rumah lagi. Iya, kadang-kadang selang 10 meter kebun hutan baru rumah lagi gitu. Nah kata si Robi, dia kan udah biasa sama daerah situ kan. emang kampungan dia. Emang kampungan dia bilang di depan tuh ada bengkel langganan bokap gua, kata dia kan ya. Ini kayaknya mobil radiator abis nih. Pas jadi tanjakannya terjal banget nih. Kata si Robi, udah biar gue yang naik, lu pada jalan aja. Naik sampai udah agak jalan lurus baru anak-anak pada naik. Itu pun dia paksa gigi 1 doang, soalnya kan gigi 2 nggak bisa, 3 nggak bisa. Iya. 4, 5, 6 nggak tahu lah, soalnya kan nggak bisa dioper juga. Bisa dilangkah juga kalau mobil jadul mah. Nggak bisa, akhirnya jalan set. Sampailah anak-anak naik sampai ke bengkel yang si langganan bokap. Iya, maghrib itu sampai pas maghrib banget. Pas maghrib banget sampai terus udah diservis kan biasa aja. Enggak, pokoknya dicek. Robi tuh anak-anak tuh pokoknya anak-anak kelihatan dengan jelas nih. Itu air radiator hit gitu. Abis apa gimana? Abis ya. Merah. Anaknya nyangkanya bocor apa gitu ya? Nyangkanya ya kering aja belum diisi gitu. Nyangkanya kering belum diisi. Pas nyampe sana. Nah, sampai sana tuh mungkin lu yang cerita deh, gua nggak tahu. Pokoknya gua nyampe sono tuh gua sama si Windy tuh tidur di dalam. Jadi gua tidur dalam mobil sama si Windy. Kayaknya si Windy capek. Gue juga nggak bohong, waktu itu kan gue baru pertama kali jalan di daerah orang, kayak kalau di Batam kan jalannya nggak separah itu, nggak secapek itu. Gue tidur di dalam, gue tidur di tengah, si Windy di depan. Gue tidur. Nah itu apa yang terjadi tuh? Seingat gue anak-anak bilangnya air diisi, cuman kata si abang bengkelnya itu nggak ada masalah apa-apa katanya. Pertama nggak ada masalah apa-apa, cuman sama tukang bengkelnya itu diakalin jadi di double. Yang ada kebocoran sedikit itu sebenarnya nggak ada kebocoran, cuman bawahnya itu kalau kata kita ini ember ditandain lagi tuh, di double lagi biar takutnya emang bocor, di double lagi karena kan emang nggak kelihatan kan kalau nggak ada airnya kan. Ya udah di double lagi, udah beres. Artinya udah dicek nggak bocor kan? Udah dicek, cuman si abang-abangnya takut aja. Iya, jadi tetap aja dielas lah, di double gitu kan si radiatornya. Nggak lama setelah itu udah beres, ayo masuk pada masuk tuh. Buru-buru kan, emang ngejar waktu juga kan, udah mau maghrib, pengen nyampe buru-buru sampai rumah. Gimana sih yang kita lagi keadaan kayak begitu, pengennya buru-buru sampai rumah. Di situ enggak dong, kita nggak mikir itu dulu, belum mikir itu dulu. Apa tuh? Mikir aman dulu kita, kan itu kita masih punya jatah 4 hari. Kita tuh nginep hari ketiga di rumah si Obi, baru anak-anak pada was-was. Cuman di situ anak-anak kan pengen buru-buru sampai itu, jadi ibaratnya takutnya ada apa-apa lagi gitu si mobil gitu. Iya, pengen buru-buru sampai doang. Terus kan kejepit jempol kakinya si Windy, kejepit pintu. Di mana? Di situ, di bengkel itu. Oh, gua nggak tahu gua. Letak. Kenapa kata lu tuh? Gue itu baru ya kan bengkak. Gua nggak tahu itu. Bengkak parah, pengen nangis dia. Dia kan tidur di depan, gua di tengah kan. Gua nggak tahu itu. Jadi ayo buru-buru masuk dulu, pada masuk dulu. Pintunya si Windy itu kebuka, cuma kakinya Windy itu gini. Pintu. Jadi pas nutup tuh peletak sekali. Nyari apa? Posisi PW. Posisi PW, udah tanggung PW, udah ya udahlah, kena bengkak tuh dia si kaki kan. Ya udahlah kata gitu. Emang enggak ada apa-apa, meren emang belum ada kepikiran ke mistis sih di situ juga. Iya. Anak-anak sampai rumah. Anak sebel kayaknya gua. Kenapa tuh? Ya anak bukan ikutan ngebantuin, malah tidur.
Ya. Ngantuk. Tahu lu udah suges apa ngantuk apa gimana di situ? Enggak suges ngantuk apa sih? Singkat. Oh enggak, anak-anak tuh ngira aneh tuh. Oh iya ada yang kelewatan nih. Jadi pas kita nyampe pelabuhan terus jalan lagi udah masuk daerah Bayah ya itu ya. Pagi anak-anak tuh ke gua apa gitu. Lu inget Gua gak sih? Lalai. Gua Lalai. Situ Gua dulu. Lalai. Nah, anak-anak bilang ini kayaknya bukan si Ambon nih. Nah iya benar. Gak tahu dah gua. Ini apaan sih anak-anak lu? Iya, lu soalnya culang cileng. Nah, Culang cileng tuh apa ya? Pelongo. Pelongo gitu, tatapan kosong. Tapi diajak ngobrol masih nyaut. Lah, gua kan tidur baru beres Iya, tidur. itu lu bangun tidur kondisi. Ya kan kalau orang normal nih mikirnya, udah baru bangun tidur emang pelongo kan? Pelongo, tapi lu pelongonya gitu. Biasanya kan orang bangun tidur pelongo, kanjut, tengangan. Benar. Ikut bangun kan. Tapi lu mata lu itu gitu tuh. Iya, anak-anak- Gini-gini nih, mata lu tuh. Anak-anak bilang apa pandangan gua kosong, mata gua kayak ular. Kayak ular. Mata gua tuh kayak ini kayak anjing lagi kepo, kiri kanan katanya. Cuman gua ngerasa biasa aja ke gua. Udah gitu katanya anak-anak tuh pada barengan kan pengen masuk gua. Iya. Nah, gua tuh ngelilingin Depan gua itu loh. depan gua sendirian muter-muter. Gua feeling gua ngerasanya gua pengen ngeliat aja. Cuman anak-anak aneh gitu. Ya anak ngapain muterin di tempat Orang mau pada di satu tujuan gitu barengan kan, lu bisa barengan. sendiri kan. Gua bisa sendiri muter-muter gitu. Nah, gua balik lagi, gua tuh nggak percaya hal-hal begitu kan. Yang kayak gua bilang tadi, gua nggak bisa lihat, gua nggak bisa ngerasa, gua nggak bisa tahu ada apa di situ. Ya gua kayak berjalan biasa aja, gua muter-muter. Anak-anak bilang gua aneh gitu. Nah, singkat cerita balik lagi ke yang Balik lagi ke cerita. Sobi. Udah sampai rumah. bengkel dulu. Bengkel kan udah sampai. Hmm? Udah kelar. Enggak dong. Udah di Kan udah diisi airnya, tapi masih merah nggak bisa jalan. masih merah, dia naik sedikit. Cuman tetap bisa jalan, cuman bisa tetap jalan. jadi selang Ngeri. 5 menit 10 menit overhead Berhenti. lagi. 5 menit 10 menit overhead lagi. Oh iya, kita berhenti tuh. Berarti terus itu jadi bikin lama. Pokoknya nyampe tuh sekitar jam 8 ya. Dari maghrib tuh. Padahal jarak dari bengkel ke rumah 30 menit itu nyampe. tinggal Setengah setengah jam. Setengah jam nyampe. Kita tuh 2 jam karena berhenti terus, berhentinya tuh lama. Jalannya cuma sebentar. Itu mesin mobil harus nyala ya biar dia Harus kebantu nyala. naik. Ya? Iya, jadi biar nggak susah dinyalain gitu, nggak digajluk lah kalau bahasa ininya mah, bahasa montirnya mah. Iya sih. Soalnya waktu kita jalan pertama kan mati, mesti gajluk tuh. Gue bayangin aja ngegajluk mobil tanjakan bagaimana. Mundur berarti. Iya, ngegajluknya mundur kan. Anjir. Bete banget tuh. Pokoknya kita tuh setengah jam kalau itu juga kalau ngebut sih. Lagian jalanannya kata orang situ orang-orangnya pada ramah lah, nggak ada begal, nggak ada apa sih, makanya kita tenang-tenang aja. Jalan sepi banget sumpah deh. Jalan sepi banget. Rame tuh kayaknya kalau siang doang orang-orang. Iya. Kan misalnya orang-orang di Bayah pengen sekolah atau Bertani, ke pasar, berkebun. iya gitu. pada turun ke daerah pelabuhan kan, kotanya di bawah situ ada sekolah, ada pasar gitu. Nah pada saat itu jam itu tuh sepi, kayaknya emang nggak ada aktivitas ke kota lagi lah jam segitu. Apalagi itu hari apa tuh ya, Jumat Itu hari Sabtu. hari Sabtu yang harusnya malam minggu tuh rame kan, ternyata orang-orang sana malam minggunya seru-seru banget tuh pada di rumah ya. Iya. Nongkrong sama tetangga gitu. Orang tetangga. Nggak, ya kayak nggak kayak di kota lah. Kalau di kota kan ke Nako, Oke. iya, ke mana lagi ya, Popolo, nyari-nyari cewek, berasumsi aja. Udah Nggak senja dapet. ala jadi jiwa. Iya. Pengen apa? Berasumsi pengen kenalan nggak bisa. Akhirnya nyampe rumah coli, bayangin. Goblok. Jangan tutup mata lah, banyak yang gitu. Banyak lu salah satunya. Enggak, gue punya pacar. Oh, punya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gue ini tipe orang yang laku lah. Lu tau temen gue gak sih Incek? Tahu. Kan ganteng tuh, nah mubazir deh. Banjir deh. Mendingan Buat gue. cek, carilah yang benar-benar. Kata temanmu atau sahabatmu ini, Ya. gantengmu mubazir. Iya, mubazir. Atau bisa dikatakan tidak berguna gitu. Nah, padahal kita kalau jalan berdua cek gantengan lu jelas. Iya. Tapi gue lebih laku, aduh gimana ya? Nih cek nih fotonya. Gue kasih foto gue yang jelek ntar. Jadi gitulah. Gitu. Pokoknya nggak cerita, kita istirahat lah ya. Malam itu istirahat di rumah Obi. Nyampe rumah Obi. Nah rumah Obi ini dibilang serem juga enggak sih. Cuman gede lah. Gede banget itu. Gede banget itu, kamarnya aja bisa kamar mandinya aja bisa pakai main bola itu.
main futsal lah ya. Kamar mandinya aja 2 lo klosetnya. Kloset duduk 1, kloset Ini satu, bak mandinya kayak kolam ikan lele, panjang banget. Sampai akhirnya bokapnya nyapa gitu. Nah, hello guys gitu. halo guys, balik lagi di rumah Robi. Ini pintunya buka jadi kayak dobrak rumah gitu. Anjing. Masuk jadi kalau kalian belum tahu Robi nih kesehariannya Robi. Ada nggak? Nggak ada. Ada fotonya. Fotonya. Kita kasih lihat fotonya ya. Oke. Jadi rumah Robi nih dia bokapnya tuh sambil usaha kayak warung gitulah. Jadi rumahnya rumah gede satu, depannya tuh warung, sebelahnya Bengkel. Enggak. Bengkel tuh di bawah. Iya di bawahnya. Bengkel tuh di bawah, di seberangnya di bawah situ bengkel. Ini mah depannya warung, kanannya kayak gudang beras gitu. Di kirinya bokapnya kayak jualan bensin eceran gitu lah, kayak Pertamini pada masanya. Bensin kalengan gitu. Nah, ada satu rumah tempat neneknya neneknya Obi, itu tempat nenek sama kakeknya berdua. Ya, jadi mereka tinggalnya beda tuh. Rumah si Obi sendiri, ini rumahnya nih, rumah kakeknya di sini sendiri, belakangnya kebun, depannya halaman gitu. Kita nyampe, bokapnya tuh nggak ada ngerasa aneh atau apa. Si Obi cuma bilang, "Pak, mobilnya ini masalah nih, tadi udah ke bengkel si Wak siapa tuh," kata dia. "Oh ya udah tuh sok nginep dulu di sini." Terus neneknya datang tuh nyamperin si Obi, katanya kayak bunga gitu tuh, cucu datang gini. Yang aneh itu neneknya bilang gini, "Kalian ada masalah apa kesini?" Kan luas ya. Iya. "Kalian ada masalah apa kesini?" Katanya gitu. Enggak ada masalah apa-apa, ini cuman inian doang mogok." "Oh iya, pantesan tadi berhentinya lama ya," kata si neneknya. Yang gua heran itu, sekali lagi gua kan baru pertama kali nyampe di pulau sini kan, ngerasain jalan-jalan jauh. Nah, yang gua aneh tuh neneknya kok bisa tahu dia berhenti lama, terus apa segala. Neneknya tuh Terus udah tua banget. udah tua banget emang. Terus kata nenek gini, "Oh sok pada di sini dulu aja," kata neneknya. "Nggak usah khawatir, udah kalian mah nggak akan ada yang gangguin ini. Tadi opahnya udah tahu, makanya tadi kalian dijagain." Hah? Apa gua bilang nih? Opahnya udah tahu. Soalnya sih ingat gua kan opahnya meninggal ya, udah meninggal. Oh, opahnya udah nggak ada. Udah nggak ada kan. Kata neneknya itu gitu. Dia bilang tadi kakeknya opanya tahu Obi mau datang, makanya kalian dijagain. Gue heran, jagain dari apa nih, gue bilang. Udah horor lah, gue udah malas mikir ini tuh, gue emang penakut kan, gue bilang. Gue emang penakut. Nah kebetulan gue feel-nya lagi aneh aja mungkin. Main biasa, pokoknya nginep lah di situ malam minggu. Rumahnya lucu dah, kamar si Obi tuh seberangnya ada rumah tingkat, ada kamar cewek lagi, kita gangguin. Cewek cakep ya? Cewek cakep banget lagi. Kayak gitu. Seru dah, itu masih happy lah, masih disantai juga. Apaan happy? Pokoknya di kamar itu siang-siang itu kan kita happy enggak, masih ketawa, ada yang main ya gitar. sih, malamnya kan belum happy itu. Ya malamnya tidak happy sama sekali. Malamnya kan nggak happy sama sekali. Pas kita Iya. sampai kan mobil diparkir, kita masuk mandi apa segala, makan. Malam minggu kan rame, set. Udah agak malam, pengen bikin kopi apa mie, gue lupa. Si Deva itu, lagi-lagi Deva. Enggak, bentar. Deva yang ngelihat itu. Malam pas kita sampai tuh belum ada apa-apa, Riz. Malam besoknya, paginya kita masih enggak. ngapalin mobil. Kan itu kita total aja di seminggu loh. Iya, kita masih jadi seminggu kan, gara-gara itu kan si mobil itu kan. Jadi malam pertamanya itu kita baru sampai, nggak ada apa-apa, emang langsung tidur aja istirahat. Besok paginya kita usahain si mobil itu, kita cek koilnya, ternyata koilnya harus digesek nih. Koil itu harus diamplas gitu, udah diamplas, nggak hidup juga, di gajluk nggak hidup juga. Akhirnya ya udah istirahatin dulu aja, udah hidup selang 5 menit mati sendiri lagi. Udah bingung dah pokoknya di situ. Udahlah, kita beberes istirahat kayak biasa, habis maghrib makan malam kan. Nah itu lanjutin. Belum ke situ. Itu hari kedua itu. Hari kedua bener. Yang kejadian makan malam yang kata anak-anak gua itu kita mau balik. Kita mau balik tuh malam ya. Iya kan, itu kejadian horor parahnya itu pas hari terakhir. Oh iya. Kita baliknya malam ya, bukan pagi ya? Bukan. Malam. Yang gua, yang Windy, yang Andre, itu semuanya kejadian satu hari terakhir pas kita mau pulang. Malam minggu tuh yang kita nyampe kan? Iya. Malam minggu anak-anak gua lupa mau bikin kopi apa mie.
turun bertiga, si Deva, si Adit sama si Rio turun ngelihat, kata mereka enggak, ini yang ngelihat si Deva doang. Yang ngelihat Deva sama doang. Ivan. Oh, gue nggak tahu si Ivan. Sama Ivan, tapi mereka langsung pada percaya. Dan yang bikin gue agak enak gue yang ngerasain ini, setiap gue yang ngeliat mereka tuh ya apaan sih nggak ada, tapi sedangkan mereka yang ngeliat kan gue cerita ke lu kan, terus anak-anak mah pada nggak percaya sih sama gue. Giliran sama si Ivan itu ada yang ngeliatin, ada jendela, pada langsung percaya gitu. Mana ya udahlah kata gue, kalau nggak percaya ya udah kan, kata gue yang ngeliat juga di situ kan. Pokoknya kejadiannya itu anak-anak turun bertiga, si Deva ini nggak tahu si Ivan ngeliat, kan si Ivan di atas, Deva ngeliat Di bawah itu kondisinya. di bawah. Iya, si Ivan ngeliatnya di atas, di pintu keluar, di pintu keluar rumah, iya, yang di jendela. Kan katanya ada aki-aki. Ada bapak-bapak teman-teman. Nah, si Ivan ngeliat, Serius ada bapak-bapak, ada Iya, bapak-bapak. udah. Jadi si Deva itu apa guys, dia ngeliat orang sosoknya badannya tinggi gede hitam, yang langsung pada kabur ke atas. yang pada kabur ke atas sampai Langsung kayak pada ke kamar kan. ngadu ke Obi. Lagi si Obi turun, terus kata si Obi apa gitu, Tambah geus biasa, cenah Tambah emang di biasa. bawah. nah, mungkin kaget kali ada orang baru gitu kan, kata si Obi. Perkenalan cenah. Perkenalan. Sementara si Deva sama anak-anak lagi ketakutan di situ, si Ivan bilang, si Ivan ketakutan sendiri ngelihat Iya. aki-aki katanya keluar dari pintu rumah. Kata gua ini Goblok, kok ada apinya? Allahu Akbar. nggak ngerasa apa-apa dah. Akhirnya kan ujung-ujungnya kita berdua kan yang turun, Iya. yang bikin kopi sama mie. Terus Terus udah nggak rasa takut yang cukup tinggi. kalau gua enggak sih, gua nggak lihat. Iya, lu nggak lihat. Terus si lu ngeliat apa deh waktu itu? Lu Pas ngeliat kita di cewek atas. doang. Di Di bawah, di dapur. Oh bukan pas kita, bukan yang pas yang kejadiannya sama, yang si Deva lihat badan gede, si Ivan lihat aki-aki. Lu lihat apa teh? Yang mereka nggak percaya? Oh, gua ngeliat ada yang duduk di tangga mau. Oh pas lu mau turun ya? Yang pas gua mau turun, Long balik lagi. Gua balik lagi. Asli gua itu ada yang duduk dong. Anjir, kata gua ini apaan? Nah, terus tiba Jol nih sama anak-anak dibilang, apaan sih Jong? Yang Enggak." itu. Nah gua nangkapnya tuh kayaknya anak-anak bukan sinis. Anak-anak tuh mungkin mikirnya udahlah jangan, kalau lihat kayaknya kita nggak usah diumbar deh gitu, mungkin anak-anak mikirnya yang gue lihat. Soalnya kan yang kayak gue bilang tadi, gue kalau dengar cerita orang ya kayak ngelihat hantu, biasanya cuman dia doang yang lihat, jadi nggak valid apa. Misalnya lu lihat kayak kejadian yang kita alami nih, kan si Deva ngelihat orang satu badan gede, si Ivan lihat kaki, lu ngelihat cewek duduk kan, artinya kan nggak valid lah, yang dilihat beda-beda. Iya. Nah gue mikirnya, makanya di situ gue bisa bawa diri dalam artian gue mau dengerin cerita lu. Nah sebenarnya mungkin ya anak-anak lagi capek semua kali, akhirnya kita berdua turun kan, itu dengan rasa si Ilham mikirnya udahlah pede aja, pengen ngopi kali, turun aja pede. Riz temenin gue Riz, gue turun bikin cerita di situ si Ilham curhat ke gue, kata dia kok anak-anak pada gini ya gue, kata terus kata gue enggak lah, mungkin anak-anak nggak pengen ketakutan aja kali. Positif terus dia, padahal udah jelas negatif. Iya, anak-anak tuh yang lucu tuh, anak-anak dia positif terus nih, cuman kalau mereka ngelihat ketakutan sendiri kan jadi lucu. Si Obi juga mikirnya, bukan si Obi sih, gue juga mikirnya gini, saat hari pertama pas yang kita nyampe tadi, omanya tuh bilang, lah kan kita di sini tinggal sama jakaman situ istilahnya, ada bokap si Obi, ada nyokap si Obi, ada omahnya, dan ada orang ketiga ibaratnya opanya yang ngejagain. Iya. Kok anak-anak bisa ngeliat hal-hal begini nih, ini nggak bener nih. Gue mikirnya langsung jauh tuh, ya balik lagi kan gue penakut. Gue mikirnya ini kayaknya ngikut nih dari sono nih, gue bilang gitu ya. Masa iya ibaratnya jakaman situ digangguin sih. Iya. Ngerti gak sih maksudnya? Ngerti. Gue udah hopeless lah. Gue udah nggak bercanda sama sekali kan situ. Iya, nggak bercanda. Udah bodo amat kan gue. Udah aja tuh, set. Tidur biasa, bangun di hari kedua. Hari kedua tuh pokoknya agendanya kita bangun, makan, mandi, ngegejok mobil lah, gimana jalan tuh mobil jalan. Hari kedua tuh masih nggak ngapa-ngapain tuh mobil. Hari kedua ada yang aneh-aneh nggak sih? Nggak ada ya. Pokoknya itu kayaknya udah hilang aja lah. Malamnya kali. Kan paginya ngejok mobil kan niat tuh siangnya tuh balik kita kalau Cuman masih nggak bisa. masih nggak bisa, jadi bisanya tuh malam udah dibantuin sama omnya, ada yang turun ke kota buat ganti spare part apa gitu. Oh gua nggak tahu itu.
600.000 kalau nggak salah, gue lupa deh. Gue nggak tahu tuh. Omnya ada yang turun ke kota, om yang orang bengkel. Pokoknya hari kedua di rumah Obi itu anak-anak udah pada was-was lah, ibaratnya jatah liburan kita udah habis nih, gue udah harus pulang. Kayak si Andre, kameranya mau dipakai buat apa sih namanya tuh, foto buku tahunan SMA 7 ya. Dia mau dipakai, dia udah pokoknya udah anak-anak udah nangis, udah apa segala. Kan dalam otak gua kalau orang nangis itu kan berarti drop kan ya. Iya. Bahasa Sunda itu ngundang tuh pasti. Iya, ngundang lah. Nah sekali lagi kan gua nggak percaya, cuman yang gua tahu kayak gitu. Gua bilang, wah gua bilang ke Obi kan, Bi gimana nih ya, usahain balik sekarang aja deh. Anak-anak udah pada drop, takutnya pada aneh-aneh. Gua bilang, apalagi ya kan kata orang-orang kan daerah Banten tuh begini, gua bilang takutnya malah dijailin, malah gila pas balik. Gua bilang ya, kan bisa aja gila jual. Iya kayak gitu. Ngerinya si Windy juga sama, udah kalang kabut. Si Andre udah begitu, akhirnya diusahain. Nafriknya mobil masih nggak bisa tuh hari kedua itu. Tapi malam itu emang nggak ini sih, nggak ada apa-apa. Anak-anak biasa, bahkan Windy tidur sendiri di kamar sebelah. Udah bisa ada tidur sendiri. Karena gue mau nemenin itu. Enggak lah. Hubungan masih lancar Jol waktu itu? Masih lah ya? Apa? Masih kali ya? Lu masih lancar? Enggak, lu sama dia masih kan? Apanya? Sama si Windy? Masih. Nah waktu itu, jadi ibaratnya si Ilham nih dekat sama si Windy lah. Masih lancar. Masih biasa aja, akhirnya kata si Ilham, udah lu si Windy tidur sendiri aja sih di kamar adik siapa cewek sih? Ya tahu gue namanya. Cewek ya? Cewek namanya. Lagi nggak di situ tapi kan? Lagi nggak di situ, lagi kuliah. Makanya lagi kuliah, akhirnya si Windy tidur situ. Nggak ada apa-apa nih, si Windy tidur, anak yang cowok pada ngobrol. Ini gimana nih? Besok harus balik nih apapun yang terjadi nih. Iya. Ini maksain. Nggak apa-apa istirahat juga ya. Nggak apa-apa istirahat juga deh. Gitu. Bangun kayak biasa. Pagi makan, mandi, aktivitas masih kayak biasa, ngejok mobil. Nyobain mobil terus. Masih nggak bisa. Si Andre udah freak lah, udah ditelepon. Udah ribet lah segala macam. Udah telepon segala macam. Akhirnya sampai kepada putusan bahwa anak-anak bakal maksain kita balik malam aja. Soalnya sampai sore dicoba masih nggak bisa kan. Iya. Kalau gue pribadi gue masih nggak mau balik sih dengan keadaan mobil kayak gitu. Takut juga di jalan. Apa-apa. Turunan bukan kayak Jakarta ya jalanan juga. Cuman masalahnya si Andre waktu itu ngepres buat pengen balik, kayak yaudah gue naik angkot aja lah, ntar gue naik bus baliknya. Anak-anak pikirnya jangan bareng aja. Akhirnya kita sepakat malam itu bisa nggak bisa kita pulang. Udah tuh beres, itu hari Minggu mau ke Senin ya, Minggu. Nah sebelum pulang Alfred terjadi makan malam kan, ngobrol sama bokap Obi orang pada baik lah, pada nyambut. Yang gue aneh tuh si omahnya nggak pernah keluar ya. Emang nggak pernah keluar di dalam rumahnya terus di yang di sana. Terus yang di samping rumahnya serem lagi anjir. Sumpah itu rumah kayu sendiri di tengah rumah. Jadi rumah gede nih, ada rumah kayu kecil. Itu omahnya di situ. Emang pengen tinggal di situ. Pengen sendiri. Jadi ibaratnya dulu sama kakeknya di situ kan, pengen tinggal sendiri. Omahnya nggak pernah keluar. Terus makan malam nih. Nah ini cerita yang gue sama sekali nggak percaya sebenarnya juga. Jadi kalau lu ngundang gue jadi narasumber buat paranormal experience, lu salah sebenarnya. Soalnya gue kan nggak percaya begituan kan. Iya. Nah, gue ceritain sisi anak-anak dulu apa sisi gue nih? Sisi lu, anak gue yang cerita. Oke. Gue jadi ceritanya makan malam. Gue makan kayak biasa nih. Sisi gue jangan motong lu. Gue makan kayak biasa, makan nasi goreng tuh. Nasi goreng set habis. Mana ada nasi goreng sih? Mie, lu nggak mau nasi goreng. Oh iya. Lu makannya mie, lu nggak mau nasi goreng katanya. Oh iya, padahal gue suka nasi goreng tuh. Anak-anak bikin nasi goreng, gue nggak mau. Pokoknya gue kayak raja dah waktu itu. Gue nggak mau nasi goreng kan gue. Udah gue gitu ya. Gue pengen mie. Gue makan mie-nya habis. Gue bilang, Bi, mie taruh mana? Udah taruh sini aja. Lu mau kemana sih? Gue mau kamar dulu, pusing gue bilang gitu kan. Piring gue taruh. Pokoknya gue ingat itu makanan habis. Piring gue taruh, nggak apa-apa nih Bi. Ya nggak apa-apa taruh. Gue ke kamar pusing. Terus si Rio nyamperin gue, lu kenapa? Kata si Rio, enggak apa-apa. Terus lu kok apa sih pusing-pusing kenapa? Kata dia,
nggak pusing biasa doang sih. Akhirnya si Rio kayak mijitin gue gitu-gitu, gue ngobrol biasa udah. Tok, sebelum kita lanjut ke yang itu, lu ceritain versi anak-anak. Versi anak-anak dan versi Iya, gua. anjir. Charis makan, cuma dia diem aja, dia cuma lihat makanannya aja, cuma lihat mie dia aja, dimakan. Riz makan dulu Riz, sesuap udah taruh lagi, udah gua kenyang. Dia ke kamar diem. Rio nyamperin kan, dan di yang anak-anak sama yang gua lihat itu, Rio tuh ngomong sama lu tapi lu nggak jawab apa-apa, cuma gitu doang. Diangkat sama si Rio kepalanya, muka lu merah, mata lu merah, muka lu merah. Yang dilihat gua sama anak-anak ya. Jadi beda kan maksudnya kan. Beda udah dari situ baru tuh, udah mau pulang. Ada yang lihat lagi di jendela, Ivan ngelihat lagi di jendela, cina. Oh ya udah. Kita kan kok makin hari makin aneh ya, makin menjadi-jadi gitu lah ibaratnya. Ya udahlah. Beberes pakaian, siapin mobil, kendaraan, udah panasin. Alhamdulillah udah bisa, cuma ya resikonya masih sering istirahat gitu, sering berhenti istirahat. Kita Anak-anak tuh ya untungnya si Robi tuh punya warung kan, jadi dia juga kayak botol-botol gitu ibaratnya disimpan. Akhirnya anak-anak nyetok berapa botol air buat ngisi radiator. Nah balik lagi ke yang gua tuh kan, ini yang mungkin kalau teman-teman nonton, teman-teman bisa share lah itu kira-kira kenapa ya, maksudnya kenapa tuh gini kan. Sepengetahuan gua kayak orang-orang teman-teman gua cerita, kalau orang kesurupan tuh cuma ada dua. Satu, kalau nggak dia pas-pasan sama si sosok yang masukin, atau enggak dia bakal ngerasa badannya tuh berat, sakit, cuman nggak sadar. Nah cuman yang gue rasain waktu itu, gue tuh ngerasa biasa aja. Kayak yang bikin gue aneh banget tuh gini, gue makan abis habisnya Jol, gue makan mie, gue inget banget abis, gue taruh di bawah. Gue sempat nanya ke Robi. Nah itu anak-anak gak bilang kalau gue gak ngomong apa-apa. Padahal gue ngomong sama Robi, gue bilang gini, Bi ini piring gue taruh sini, gue taruh di mana nih, pengen gue cuci. Kan ibaratnya gue gitu, gue udah beres, gue pengen ke kamar, gue pusing, gue bilang gitu ya. Kata si Robi, udah lu taruh sini aja, anak-anak juga masih pada sini, udah gak apa-apa ntar sama gue. Itu makanan habisnya, gue cabut ke kamar, si Rio nyamperin gue. Dia nanya, lu pusing? Iya sini gue pijitin. Si Rio pijitin gue ngobrol biasa, udah. Nah yang anak-anak lihat tuh beda. Bener kata si Benjol, gue makan gak habis. Udah gitu gue juga enggak. Ditanya kenapa, gue gak ngapa-ngapain, gue nyelonong masuk gak ngomong apa-apa. Diajakin ngobrol sama katanya gue ngobrol sama Rio emang, cuman gue ngomong jawab, terus keadaan muka gue gitu. Tapi yang gue rasain itu. Kalau menurut lu gimana? Kan soalnya ini yang bikin gue bingung pas gue balik sih. Jadi kejadiannya pas gue balik, gue denger anak-anak cerita, gue freak banget tuh. Seminggu ada kali gue stres. Asli Jol, gue bilang, ini anak-anak kebercandain gue apa ya? Kalau kata gue faktor lu kayak begitu karena lu gak percaya. Soalnya kan ibaratnya anak-anak tuh kayak gue tuh sering dibercandain sama anak-anak lah istilahnya. Ya. Anak-anak tuh seneng banget lah main bercanda sama gue. Gue mikirnya anak-anak ngerjain gue aja. Kayak bilang, lu gak ngapa-ngapain tau, lu tuh gini tau. Soalnya waktu zaman kuliah kayak gue sering dibercandain gitu kan. Itu bikin gue freak seminggu sih, parah. Oh lu langsung itu, lu mikir aneh-aneh. Kepikiran aneh-aneh. Soalnya gini Riz, menurut persepsinya ya, kalau yang gua tahu gitu, lu nggak percaya sama hal yang kayak gitu. sangat tidak percaya. Walaupun lu masuk juga ke badan lu, ya lu kalau emang di batin lu ngerasanya nggak percaya, ya kayak nggak ada apa-apa aja. Padahal yang dilihat orang ada yang beda. Ya gimana? Itu Gitu. hampir gila sih gue. Lu masa? Asli lah. Gue ngelakuin hal normal. Orang-orang bilang gak normal. Iya gimana sih. gak gila sih, Jok? Iya sih, bener Gue sih. kepikiran anjir abis itu. Gue mau ngereketin cewek jadi gak jadi tuh. Anjing. Serius. Mungkin itu kali yang orang bilang apa? Ya mungkin kalau misalnya dari kecil gak biasa, tiba-tiba ngalamin kayak gitu bisa gila, mungkin kayak gitu bener ya. Bener. Nah soalnya cerita-cerita yang gue dapet itu gitu guys. Jadi kayak kita kesurupan nih. Itu kalau nggak kita depan-depanan sama yang itulah yang gue aneh kan, kenapa? Makanya teman-teman boleh bantu komen kayak kira-kira itu kenapa ya, kan gue nggak tahu. Terus sampailah ke hal yang pada intinya dari semua cerita yang tadi. Dari keanehan gue pertama yang katanya gue kerasukan itu, kejadiannya cepet banget nih. Kejadiannya cepet banget. Pas asumsi Rio bilang si Charis udah nih, udah beres. Jadi kan asumsinya yang di gue udah keluar nih, ya kan? Katanya kan gue nggak tahu nih.
Beres Gua up kayak- snitch. beres up snitch. Terus gue kayak biasa aja kan ngobrol di luar si Windy teriak tiba-tiba, jadi kejadiannya cepet tuh kalau lu bayangin. Jadi gue Jadi kayak pindah aja gitu yang dari lu ke nah dia. gue katanya gue kesurupan nih. Oke, taruhlah gue kesurupan. Oke, gue ngalah deh. Taruhlah gue kesurupan nih. Gue kesurupan, set gue keluar. Kejadian cepet, trek si Windy nangis teriak. Nah itu gue di situ gue nggak berani nyamperin atau apalah. Gue takut banget kan. Gue penakut. Sekali lagi gue bilang gue penakut. Cuman gue nggak percaya aja. Gue penakut, nggak percaya. Windy teriak-teriak nangis. Katanya kesurupan. Nah itu anak-anak yang lebih tahu tuh kejadian gimana. Pokoknya masuknya berapa ratus hantu kali. Nggak tahu lah gue. Nggak ngerti lagi. Gimana tuh? Kan masukan nih. Masukan. Anak pada kaget kan. Dan Anak-anak kita tuh kaget. di situ emang posisinya tuh ya ibaratnya agama tuh berbeda-beda gitu loh. Ya kan? Agama berbeda. Itu kalau dijadiin film keren tuh. Keren itu. Hah. 3 agama atau 4 agama, 4 agama. untuk satu doa. Untuk satu doa kita semua bergandengan tangan. Dan kan ada yang Kristen Protestan. itu yang keren. Itu yang keren ya. Yang lucunya, Enggak, cerita yang horornya dulu. yang lucunya dulu. Yang si Windy dulu tuh. Iya itu yang si Nah, Windy yang itu keras yang dulu ya itu udah teriak-teriak. Set. Bapaknya Obi dateng ngebantu ngobatin sama ibunya kan, sama ibunya di situ ngebantu Pokoknya ngobatin. neneknya nggak keluar sama sekali aja. Dan di situ lucunya yang Kristen, yang Protes, yang Katolik, haleluya haleluya, yang Islam Allah la ilaha illallah hayyul qayyum. Ya, itu pokoknya no offense lah, no offense. Ini Gue di situ bukan kita ngejelekin agama Iya. lain. Pokoknya yang kita ngerasain itu keren banget, bro. Sumpah. iya, itu jadi kita pada ngegabung gitu. pada pegangan tangan kan ngedoain. Dan kita nggak tahu makhluk itu agamanya apa dan takutnya sama bacaan yang mana kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu, cuman ya pokoknya bokapnya Obi tuh bilang ya kalau soal kayak gini kita nggak usah mikirin agama lah, yang penting kan keyakinan. Kalau kita yakin sama Tuhan kita berdoa buat kesembuhan teman kita ya mudah-mudahan. Iya. Akhirnya anak-anak seru tuh. Terus tuh yang kejadian yang si Windy kerasukan tuh berapa kali sih dia? Kayaknya banyak banget dah. Sebenarnya itu tuh satu doang, Tapi kayak banyak banget sih. tapi kayak bawa pasukan gitu loh. Aduh, nggak ngerti deh gue. Ngerti gak? Jadi dia satu Sekalian belajar gue, soalnya gue Masuk tahu satu nih, bisnis-bisnisan gitu. dan itu tuh kenapa dia bisa keluar masuk dan itu juga sebenarnya, cuman raga dianya tuh lemah keadaannya, jadi udah dikeluarin, kita udah usaha gitu ibaratnya. Masuk lagi ya. Ya kasarnya mah ini paralon udah tipis, kita tambal biar nggak bocor. Kita biar nggak bocor tuh kita tambal kan seharusnya kan, udah kita tambal tapi si paralonnya emang udah letoy gitu, jadi ujungnya bakal bocor lagi, bakal bobol lagi, udah ditahan juga karena dari orangnya nggak bisa nahan, sama namanya perempuan kan ya, nggak tahu apa-apa kan yang Nah, kayak gitu. gue nggak ingat apa yang pokoknya apa yang disampaikan si makhluk itu, gue nggak percaya juga itu makhluk. Gue waktu itu mikirnya si Windy ngedumel aja tuh, gue kan nggak percaya. Gue nggak tahu Dia ngomong ngomong apa, lupa dia ngomong apa ya sih? pokoknya Pakai bahasa Sunda lah. iya, gue lupa. Sundanya Sunda orang tua gitu, ya kan? Gue lupa Sunda orang tua. Kayak apa sih? Sunda orang tua tapi kasar kan, soalnya Banten. daerah Banten. Pergi dari sini lah gitu Gue lah. nggak ingat kalau ngomongnya apa, malah Pokoknya- nggak ingat sama sekali. Yang gue ingat tuh anak-anak cerita, pokoknya intinya dia bilang kalian tuh tamu kesini. Iya. Terus kenapa sikapnya tuh udah ngeganggu orang-orang sini lah, gitu. Abis itu kayak pergilah, cepet-cepetan pergi gitu. Iya. Akhirnya diobatin sama si bokap si Obi tuh berapa kali tuh, ada kali 2 jaman tuh, dari jam 7 kejadiannya. Iya. Jadi jam 7 kita tuh balik jam 10-an. 10 kita pulang. Beres-beres tuh, pokoknya beres kita mau cabut, berarti sekitar 3 jaman tuh anak Iya. kerasukan tuh anjing. Aduh, boleh nggak ngomong anjing? Boleh dong. Anjing. Serem lah pokoknya. Gila, gue baru kali itu ketakutan banget. Apa namanya? Kerasukan nih, set. Yang bikin tambah freak lagi, itu kan pokoknya kita udah mau siap-siap makan, mobil udah di-set, anak-anak udah masukin barang, tiba-tiba neneknya si Obi keluar dari rumah nih, bawa sapu lidi ke belakang bagasi. Lu inget gak? Iya. Kan gue di belakang bagasi ya Bang Windy. Enggak, kan kita lagi ngumpul di tengah, lagi begini, lagi yang keren itu, Apaan tuh? lagi yang berdoa itu. Berdoa. Cuman gue posisinya nemenin Windy karena Windy kan nggak kuat. Ya kan ini di tengah, gimana sih? Enggak, dia nggak kuat, dia di belakang dulu.
Ya pokoknya kita di tengah kan berdoa Maksudnya, tuh rame. pokoknya mah gue nge-backup si Windy dulu lah. Heeh. Di situ Ramean posisinya. berdoa. Enggak gue berdoa sendiri dulu tuh di situ posisinya. Ramean set. Akhirnya kan bokapnya Obi yang nanganin Windy kan. Ramean set tiba-tiba si neneknya Obi keluar bawa sapu lidi nih ke belakang mobil. Tiba-tiba orang lagi keren-keren lagi berdoa, tiba-tiba nenek si Obi teriak, pergi dari sini, perpak mukulin itu belakang bagasi. Belakang bagasi kan ya. Kan gue kaget ya, gue berhenti berdoa tuh. Gue ngeliat, ya apaan tuh gue. Udah gak apa-apa. Nah itu yang gue aneh. Di situ si dia dipanggil tuh. Enggak, lewat si Obi ya. Pokoknya kejadian aneh dah. Si Windy kerasukan, itu lampu mati hidup. Lu inget gak sih? Iya. Mati lampu biasa, truk disangka ngejetrek. Itu ibaratnya upacara pengusiran setannya ditenda dulu, nyalain dulu. Pokoknya mati hidup kayak film horor dah. Kayak film horor. Tiba-tiba neneknya si Obi keluar mukul-mukulin itu bagasi pakai sapu lidi, tapi sapu lidinya tuh bukan sapu lidi tok, tau gak? Jadi kayak sapu lidi yang tebel itu buat, kalau kata orang tua zaman dulu, orang Sunda tuh buat mukul anak yang badung biar kapok, biar setannya keluar dari badannya, yang bikin badungnya itu. Gue lupa nama sapu lidinya apa. Asumsi gua kayaknya pas si Windy udah keluar, itu tuh kejadian si Windy udah beres lah, udah keluar pada berdoa, kayaknya si hantunya pengen ngikut kali ya, makanya dia masuk mobil mungkin. Pikiran dan orang ngomong gitu. Nenek Obi datang, pak ngapain di sini, ngeganggu aja, ini bukan tempat kalian, gitu lah kan. Terus neneknya Obi pokoknya serem banget deh. Nenek Obi tuh baik sebenarnya pas kita nyampe, cuman hari-hari kedua ketiga tuh kayak serem aja. Jadi kayak antagonis gitu, tau nggak? Iya, tau nggak sih lu nyampe tuh nggak apa ngeliatin, balik lagi ke rumahnya kan takut anjir. Takut gila. Takut tiba-tiba lewat si Robi manggil si Rama sama Windy. Nah itu nggak tahu tuh buat apa tuh dipanggil. Itu sih gue kayaknya sih ya, kalau perkiraan gue sih ya. Gue nggak ngerti apa pokoknya. Gue tuh diwakili lah sama perempuan yang tadi yang emang masuknya itu sama gua untuk ngewakilin minta maafnya itu ke opahnya mungkin ya, gue juga nggak tahu, cuman kata dia minta maaf tuh ke Aki. Mungkin sama Akinya diusirin kali. Diusirin terus ya, ibaratnya mah energinya berkurang atau gimana gitu. Jadi ngeganggu lah gitu. Ngeganggu waktu si Aki udah ngeganggu waktu santainya lah kan, yang namanya udah kayak gitu kan. Kalau emang ada pun core ini nggak kerja apa-apa gitu, hanya keliling-keliling. Itu pun kan nggak kayak di film-film kan, kayak kamu harus minta maaf gini-gini. Kayak biasa tuh sok tuh minta maaf dulu aja ini sebelum pulang biar nggak ada apa-apa. Iya, cuma gitu doang biasa. Setelah itu baru tuh kejadian mati lampu tuh berhenti. Iya, udah dari situ udah aman. Tapi mobil masih nggak aman. Belum aman sih itu. Kita keluar Jampang baru aman, gila. Iya, maksudnya kita. Nah, makanya gue sampai ke asumsi kenapa awalnya kita itu tuh dari Jampang yang gue bilang kan, anak-anak berisik. Pas kita beres Jampang kan udah apa-apa lagi. Iya, udah. Berarti awalnya dari situ tuh. Kalau logika gue ya, karena gue nggak bisa begitu-begitu. Asumsi gue berarti ini hantu Jampang nih, brengsek ngikut-ngikut nih gitu. Jampang kan, orang Jampang kan punya pegangan semua, mereka nggak suka. Udah usilin aja. Nah, gue nggak tahu. Kan nggak suka usilin gitu kan. Logikanya kan gitu kan, ya udahlah. Udah tak kita beres buat pulang jam 10 jam 11 sih. 10 Jam 10 kan, udah alhamdulillah nggak ada apa-apa. Pas nyampe yang kebun-kebun itu loh. Enggak, sebelum kita berangkat tuh kita diingetin dulu. Nih ilmu juga. Jadi kalau kata bokapnya Obi nih ilmu nih. Jadi jam 12 sama jam 6 pagi itu waktu dimana pergantian, bukan teman-teman kita dari dunia lain sih. Iya, pergantian teman-teman. Maksudnya makhluk yang di sana itu pergantian waktu tuh katanya teman-teman. Maghrib sama jam 12 malam. Iya, itu jadi kayak ibaratnya jam maghrib tuh mereka bangun beraktivitas. Jam 12 malam tuh udah kerja lah ibaratnya. Iya, happy-happynya mereka lah, jam-jam happy-happy ya, kayak kita beres kerja jam 5 sore, jam 6 kita nongkrong. Nah, jam 12 tuh nongkrongnya mereka ibaratnya gitu. Kita tuh harus ngehargain, jadi kita berhenti dulu 5 menit pokoknya biarin mereka beraktivitas lah, jangan diganggu. Kita berhenti tuh jam 12. Langitnya indah banget jual asli. Dan pas berhenti itu kita nggak kuat kan, takut kan, pada takut semua kan. Pada takut nggak di kuat. orang kiri kanan kebun kok udah takut semua. Obin telepon. Oh iya, kita ketakutan. Ibu bapaknya. Si Obin nelpon ibu bapaknya gara-gara takut.
ibu bapaknya greget banget gila lu. Iya. Nggak pakai helm, nggak pakai apa. Naik motor Naik motor sendiri aja. Naik Supra aja. Naik motor sendiri langsung ngejar kita doang di kebun. Terobos aja lah anjing ah. Begini doang Sebenarnya lu. jalan ya teman-teman, cuman ya Cuman yang namanya jalan gunung lah kayak jalan ke Gunung Pancar aja kiri kanan gitu kan kebun. nyamperin. Itu nyamperin cuma nemenin kita doang sampai beres. Sampai beres udah boleh jalan lagi. Udah nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya gimana Pak, dalam hati teh nggak apa-apa kan, bapak kan di sini ya, kan kita kan jauh nih, kayak gitu. Udah nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Akhirnya udah nggak apa-apa, jalan. Kita membawa persediaan air radiator tuh. Jadi setiap mati, pokoknya itu kejadian mati-matian terus, cuman ya kita ngerasa udah nggak digangguin hal-hal aneh-aneh kayak makhluk-makhluk lah. Jadi ganti air jalan, sampai ngelewatin Jampang ya. Mati Jampang. Pokoknya udah lewat Jampang kita. Udah beres tuh. Sebelum beres nyampe Bogor gitu atau nyampe kota Sukabumi, sepanjang jalan tuh cewek ini tuh lihat kaca kiri aja. Aduh gua nggak. Lihat kaca kiri aja terus kata gue, Win jangan lihat ke situ. Enggak. Win jangan ke situ terus lihat kaca kiri, kata gue ada apa? Gua nggak tahu. Gue sampai duduk di tengah-tengah itu kan, gue saking udah nggak enaknya badan. Gua ingat gua di kiri. Iya, lu di kiri. Gue duduk di mana? Di persneling. Oh iya. Mobil sama siapa tuh? Oh itu sempit banget tuh mobil emang. Iya kan? Ya. Gue di persneling udah gini aja. Gue takutnya gue khawatir ada apa-apa lagi, kata gue. Soalnya kan gue kan feeling ke hal yang kayak gitunya kan nggak tahu, gara-gara emang seneng jadi kayak dikuatin gitu loh. Ke yang feeling yang kayak gitu ada aja gitu, kalau emang ada yang merasa apa gitu ya, ada yang gak beres, gue ngerasa terus kan. Sampailah di kota pelabuhan, di kota Sukabumi. Kita istirahat dulu ke Alfamart, beli minuman sama si Obi itu tidur dulu. Alfamart yang ini ya, yang tempat kita pertama nyampe itu ya. Nah. Obi tidur dulu. Obi tidur dulu kan. Itu ada aneh-aneh juga ya? Enggak ada kan. Yang aneh itu Obi. Oh iya si Obinya. Obi aneh. tidur susah dibangunin. Oh iya si kayak orang mati tuh anak tidur. Susah dibangunin abang. Soalnya Obi tuh biasanya dia tuh nggak dikecuali bangun biasanya. Iya. Dia nggak biasanya tidur mati itu anjir. Dan itu posisinya dia tidur tuh di depan ruko, ngampar karpet. Ya kan anak-anak begitu. Iya kan? Ya bahkan anak-anak kan bisa pada bangun aja berangkat. Obi itu nggak bangun. Yang kita jalan kaki nyari makanan pakai jalan sono kan, tapi nggak Iya. ada balik lagi. Dan sedihnya, yuk ke Alfamart, ayo Win kata gue teh. Gak maunya sama Andre. Maunya sama Andre. Ya udah kata gue teh. Iya. Dengan galaknya gue, sana lah kata gue teh. Gue ikut aja di belakangnya kan. Digendong teh lagi. Itu Blacker Ohlin bro. Asli. Jangan fisik dong. Ada undang-undang kita ya sekarang. Gak ada itu malah. Kan Blacker, kita ngomongin Blacker mobil. Jadi kalau pokoknya nih siapapun yang nonton nih pasti ada lah, kan suatu saat lu channel lu bakal berkembang gede. Iya, Nanti kan ada sutradara nonton dijadiin film bagus tuh. Iya. Ada horornya, ada cinta-cintanya. Itu sedih sih temen gue. Dan jangan lupa untuk sutradara yang mau mengangkat cerita saya ke film, jangan lupa dengan dikasih hashtag horny. Horny, hashtag horny. Horor Apa horor di di sini? sini. Iya, betul. Jadi cintanya tuh sedih lah. Jadi teman gue yang inisialnya belakangnya Ilham tuh dia ini kan jatuh cinta, jalan-jalan kan awalnya. Pas balik ya si cewek malah gitu. Gue skip lu itu. Ya itulah. Oh ya jangan. Dia jadi ke teman gue juga ada. Ya kan mantanan kan Itu mah udah pegat itu mah. Iya, mantan jauh lah itu SMP apa kapan SMA. katanya? SMP katanya. Pokoknya pas udah beres di situ, oke lah udah fine aja sampai Bogor, dan anehnya udah keluar kota Sukabumi. Mobil kelar semua, nggak pernah ada masalah lagi sampai kapanpun. Itu mobil. Itu. Sampai dibalikinnya ke Tangerang, mobil beres semua. Gak ada Itu masalah anak-anak lagi. ngerasa bersyukur, gue ngerasa takut justru. Anjing beneran dong nih berarti gue beneran jahilin dong. Gila gue baru hari itu ngerasain, makanya banyak banget hal yang bikin gue. Nah, sebenarnya bukan ngejailin serius, jadinya tuh kalau yang namanya jahil kan identik dengan kita tuh, makhluk itu tuh ngebecandain kita kan. Nah kalau ini tuh bukannya, jadi kayak ngasih peringatan gitu. Jangan sembarangan, jaga kesopanan gitu ya, ibaratnya lu tuh hidup berdampingan gitu sama gua. Lu nggak bisa seenaknya, apalagi ini ya kalau dilogikain ya lu di rumah lu nih, lu digangguin
lu boleh teriak-teriak, ngapain lu di sini, lu usir gitu sekalian, Iya. nggak apa-apa, karena itu rumah lu gitu, itu tempat tinggal lu. Tapi kalau di alam kan beda, lu mau ngusir juga, lu ngusir satu datang 1000. Terus ada yang bilang gini, ini apa maksudnya, correct me if I'm wrong lah, benerin gue kalau gue salah. Jadi kalau di alam itu banyak yang bilang kan kalau di kota-kota gini kita ngelihat tuh hantu tuh. Nah kalau di alam itu kayak di pantai, di gunung, kayak daerah-daerah yang terkenal dengan mistisnya, itu tuh mereka bukan hantu katanya. Jadi sebelum ada manusia mereka udah dari situ katanya. Sesepuh Makanya mereka selalu peringatin kan, katanya gitu. Tapi benerin gua kalau gue salah ya. Kayak tempat-tempat gunung, kayak tempat-tempat pantai yang kayak daerah Banten atau daerah-daerah horor lainnya yang maksudnya sepi dari manusia lah. Kebanyakan orang bilang itu tuh bukan hantu yang di situ. Jadi apa? Kalau hantu tuh ibaratnya orang mati arwahnya nongol hantu. Itu kan? korin. Nah, gua nggak tahu pokoknya kan orang meninggal nih. Hantu. Orang meninggal nih, arwahnya naik jadi hantu lah maksudnya kan gitu. Ya. Kalau di tempat-tempat gitu, itu sebelum ada manusia mereka udah duluan di situ. Jin. Hitungannya. Jin ya. Jin. Makanya mereka selalu ingetin gitu. Makanya kan kayak yang ekstrim gue jelasin tadi tuh kayak hantunya aneh-aneh lah. Kan kalau di kota kan kayak kuntilanak lah, apa kayak pocong kan, kalau di sana bukan kan. Kalau sana tuh bentuknya Kayak bentuk gede serem gitu kan. Nggak serem juga sih maksudnya, emang Kata siapa nggak serem, yakin Hah? Anda? Enggak, Yakin Anda tidak seram? Anda saksikan sendiri nanti ya. Kalau gua lihat dengar cerita orang nggak serem juga bentuknya, Iya, kayak badan gede kayak orang biasa manusia. Badannya nggak serem. Semua yang kayak gitu badannya emang nggak serem, cuman aneh. Badannya tuh aneh gitu, nggak kayak manusia wajar. Nggak kayak manusia wajar lah Cuman kan. yang serem tuh wajah. Semua tuh di Kayak aja. kayak ininya nggak ada kan, apa sih Iya. namanya? Ya, Platnya ini nggak ada. Pasti nggak ada kalau kayak gitu. Nah, gue nggak tahu lah, pokoknya gitulah. Makanya banyak orang bilang mereka tuh bukan setan, jadi manusia belum ada pun mereka udah dari situ katanya. Jin. Kan jin juga ada dua, jin yang emang diciptain sama Allah, jin korin. Gue nggak tahu. Korin itu kembaran lu kalau di Islam ya, kalau di Islam. Jadi lu tuh misalnya nih ya, lu meninggal gitu, arwah lu mah udah di sana. Iya. Jadi Gua juga percaya. korin itu kembaran lu. Gue percaya kok. Kembaran lu, jadi yang bener-bener persis banget kegiatannya, kelakuannya sama kayak lu, dan dia tahu semua tentang lu. Ibaratnya yang barang sama kita lah gitu. Iya, yang emang ada di badan lu. Kan setiap orang kan ada kan, emang ada tuh bukan ada jin yang nggak benernya, maksudnya emang ada yang kembarannya gitu, cuman dalam artian jin lah, itu jin. Makanya kalau ada teman kita meninggal terus kita bilang gue ngeliat si ini gini padahal itu mah bukan dia kan, itu mah arwahnya mah udah balik Pertama, kayak gitu. itu bukan dia. Yang kedua bisa jadi itu dimensi eksistensi dianya, ngerti gak? Jadi dia misalnya dia di rumahnya biasa ngopi, ngopi di teras sambil duduk, dia senderan main HP, dan lu ngelihat di rumahnya iya ada dia, dan itu tuh jadi kalau yang gua tonton gitu ya di YouTube atau di yang ustadz yang emang benar, Gue sering nonton Ustaz. kisah tanah Jawa gitu. Oh, gue tahu tuh si Om Hao. kan. Jadi itu tuh Iya, ini tuh penjelasannya- ngerekam kita gitu. Iya, Jadi penjelasannya misalnya semua. kayak rumah kosong udah lama, kita di depan di rumahnya gitu. Ih, kok kayak ada yang ngobrol ya? Siapa itu ya? Orang mikirnya setan kan. Padahal itu Padahal frekuensi dari si sekitar. frekuensi dari ininya sih. Ah, Jadi iya, iya. ada emang dulu tuh pernah ada orangnya ngobrol di situ gitu. Jadi kayak kerekam, emang Gua ngerekam suka orang. nonton sih. Iya kan? Makanya gue jadi dapat ilmu kenapa kalau ada, lu tau nggak kenapa rumah-rumah kayu itu selalu serem? Kenapa? Ya karena kayu kan kayak misalnya kayu jati sebelum ditebang kan ada yang nunggu Iya. dijadiin Iya, tempat benar. gini-gini kan frekuensinya ngerekam Hmm. gini-gini, makanya kesannya orang awam ngeliat horor banget, padahal bukan horor, sebenarnya frekuensinya emang berat aja, emang udah terekam Emang udah gitu-gitu. ininya udah ada bekas. Ada bekas. Kayak kehidupan lain gitu. Itu ngejawab pertanyaan gue sih. Oke. Jadi podcast kali ini cukup sekian dulu Paranormal Experience kali ini Iya. di sesi wawancaranya yaitu tentang pantai. Kan selama ini tentang gunung ya. Mungkin ada lagi nanti satu kali lagi sesi Paranormal Experience di segmen yang sama tetapi dengan narasumber seorang wanita mendaki tangguh Gunung Salak. Wih, siapa tuh? Si Gua Joy. boleh kepo? Boleh. Ketahuan dong di sini. Apanya? Kalau lu kasih tahu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan nggak ada yang tahu juga orangnya. Tapi kan nanti tahu nonton.
Gak apa-apa. Channel lu bakal terkenal Jo, lu tuh jangan gitu dong. Iya, mudah-mudahan terkenal gitu. Terkenal, makanya lu harus sombong dari sekarang. Gua apa Jadi- mau giveaway? Boleh giveaway? Ke kesombongan sih. Oh, kesombongan itu ya? Kesombongan ya. Ya mungkin cukup sekian dulu ya Paranormal Explained kali ini. Terima kasih untuk menonton dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa dimonetize oleh pihak YouTube. Ya tolonglah teman gue nih nganggur. Coba siapa Goblok! ngelakuin YouTube-nya tolonglah. Nganggur teman gue tuh kasihan. Lihat sosoknya. Lihat. Udah bisa berkembang, oke? Ya cukup sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.